Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Seperti biasanya setiap pagi sebelum kita menunaikan tugas kita masing-masing, di kantor atau di mana saja itu, hati kita, batin kita, dan pemikiran kita selalu diisi dengan firman Tuhan dan ajaran gerejanya, agar supaya kita mempunyai cakrawala pandang yang luas, iman tak tergoyahkan, dan menjadi orang Kristen yang siap sedia di dalam memberikan pertanggungjawaban iman kita terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, sehingga dengan jawaban-jawaban yang lugas, akurat, dan jelas, maka orang akan mengerti bahwa iman Kristen itu adalah iman yang didasarkan atas wahyu dari atas, yaitu dari Allah itu sendiri. Setelah kita membahas tentang tauhid penyembahan dan tauhid penguasaan, maka tiba saatnya kita akan move on pada bagian berikutnya, yaitu siapakah Allah itu. Allah yang hanya satu dan diberi gelar Sang Bapa yang Maha Kuasa ini memiliki wujud atau keberadaan yang sangat unik. Karena di dalam kesatuan dirinya itu dia memiliki anak tunggal yang bukan berasal dari luar kodrat Allah, namun yang diperanakan dari Sang Bapa bukan dengan suatu permulaan waktu, tetapi sebelum segala zaman, yaitu dari zaman kekekalan dan keabadian. Berarti dalam kekekalan itulah Allah ini dalam kodratnya sendiri memperanakkan anak tunggal sebagai pancaran atau pantulan dirinya sendiri yang adalah terang atau nur itu. Sehingga anak tunggal Allah yang berada kekal dalam kodrat Allah ini disebut terang yang keluar dari terang. Sebagai pancaran nur yang adalah Allah, maka jelas yang terpancar atau terpantul berwujud nur pula. Karena hanya ada satu Allah yang bersifat nur, maka Allah yang satu ini pastilah Allah yang sejati, pancaran diri Allah yang sejati, yang berasal dari kodrat dirinya yang berwujud nur yang keluar dari Allah. Jelasnya memiliki sifat yang sama dengan Allah, yaitu Allah sejati yang keluar dari Allah sejati. Dengan demikian, pancaran nur ilahi yang berkodrat Allah sejati itu bukan makhluk, yaitu dia bukan diciptakan namun diperanakan, yaitu dikeluarkan secara kodrati dari kodrat ilahi sendiri di dalam kekekalan, sehingga kodratnya sama dengan asal usulnya, Allah yang esa. Berarti nur yang keluar dari nur ini berada dalam satu zat hakikat dengan Sang Bapa. Karena Allah itu memang hanya satu, yang zat hakikatnya juga satu pula. Mengikuti rincian makna pengakuan iman ini, kita melihat sekarang bahwa yang disebut anak Allah ini bukan makna kata jasmania. Sebab meskipun ada kata-kata diperanakan dan anak tunggal, tetapi kita tak menjumpai kata ibu atau yang mengandung anak Allah. Tak pula kita jumpai kata kapan saat anak Allah itu dilahirkan. Dia diperanakan di luar waktu, sebelum segala zaman. Berarti dia diperanakan terus-menerus di dalam zat hakikat Allah yang satu itu. Berarti Allah selalu memantulkan cahaya dirinya
dalam dirinya sejak kekal. Dan itulah makna diperanakan itu. Siapakah yang disebut anak Allah yang berasal dari dalam diri Allah yang esa ini? Dijelaskan oleh pengakuan iman itu, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Dan kita tahu, menurut Alkitab, Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya atau sabdanya. Jika demikian jelas, yang dimaksud dengan anak tunggal di sini bukanlah makhluk atau ciptaan yang diadakan oleh Allah. Namun ia adalah firman Allah yang kekal, yang melaluinya Allah mengadakan sekalian makhluk atau segenap ciptaan. Itulah sebabnya ia satu zat hakikat dengan Allah dan memiliki sifat ilahi dan keluarnya dari Allah sendiri, karena ia berada satu di dalam Allah yang esa itu sendiri. Di samping firman-Nya sendiri itu, Allah yang satu ini ternyata juga memiliki Roh Kudus, yaitu roh yang keluar dari Sang Bapa, yang berarti roh ini asalnya juga dari Sang Bapa atau Allah yang esa itu, dan berdiam di dalam diri Allah yang esa itu. Dengan demikian Allah yang esa itu merupakan pokok dan sumber yang darinya anak tunggal Allah diperanakan sejak kekal, diperanakan dari Sang Bapa, dan darinya pula Roh Kudus itu dikeluarkan dari kekal atau diperanakan dari Sang Bapa. Melalui anak tunggal ini Allah menciptakan segala sesuatu. Melalui segala sesuatu diciptakan. Padahal dalam kitab suci yang menjadi sarana penciptaan dalam diri Allah adalah firman Allah. Berarti yang dimaksud dengan anak Allah itu, sebagaimana yang telah kita katakan di atas, tak lain dan tak bukan adalah firman Allah itu sendiri. Itulah sebabnya ia satu dalam zat hakikat Allah, tetapi dalam memberikan hidup dan kehidupan kepada segala sesuatu yang telah diciptakan melalui firman-Nya, yaitu anak tunggalnya itu, Allah menggunakan rohnya yang disebut Roh Kudus atau Roh Kudus Sang Pemberi Hidup. Demikianlah maka Roh Kudus sebagaimana anak Allah yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu itu menjadi Tuhan atau penguasa bagi segenap makhluk. Maka jelaslah Allah itu memang satu, sehingga Roh Kudus itu bersama dengan Sang Bapa dari dalam hakikat Allah lah Roh Allah berasal, dan Sang Putra karena anak Allah yang adalah firman Allah beradanya dalam zat hakikat Allah yang esa bersama dengan Roh Allah sendiri disembah dan dimuliakan. Demikianlah penyembahan umat Kristen kepada Allah yang esa itu. Penyembahan yang bersifat hidup dan intim, karena dia menyembah Allah melalui firman Allah yang mengantar manusia kepada Allah, dan melalui roh Allah yang memberikan terang dan hidup untuk menyatu dengan Allah yang esa itu. Setelah kita meneguhkan tentang keesaan Allah, maka mengenai keberadaan Allah itu sendiri kita bahas sebagai berikut. 1. Keberadaan Allah atau wujud Allah. Dalam iman Kristen Ortodok, kata Allah itu dilihat sebagai berasal dari bahasa Arab al-ilah, artinya sang ilah, yaitu ilah satu-satunya dan tiada duanya. Kata ini serumpun dengan kata Ibrani Eloah atau Elohim, dan serumpun pula dengan kata Syria atau Aramia Allah. Kata Allah ini sudah
dikenal oleh orang Arab yang penyembah berhala maupun yang Yahudi dan Kristen sebelum adanya apa yang dinamakan dengan agama Islam. Sampai sekarang pun umat Yahudi maupun Kristen yang berbahasa Arab, dalam Alkitab mereka yang berbahasa Arab, nama Allah itu adalah yang digunakan sebagai padanan kata dari bahasa Ibrani Eloah atau bahasa Aramaik Allah itu. Secara Eloah dan Allah ini dalam bahasa Yunaninya, yaitu bahasa asli Perjanjian Baru, digunakan kata Yunani Otheos. Berarti menurut pandangan iman Kristen Ortodok, nama ini bukan merupakan nama diri dari Sang Pencipta, namun lebih merupakan penyebutan keberadaan dari Sang Pencipta itu sendiri. Untuk mengerti keberadaan Allah ini secara lebih rinci, sebagaimana yang dinyatakan oleh iman ortodok yang berdasarkan kitab suci, maka kita perlu mengerti tentang zat hakikat Allah, sifat-sifat Allah, daya kuasa atau energi Allah, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu marilah kita bahas hal ini secara berurutan nanti pada besok harinya. Demikian paparan pagi hari ini, kiranya ini dapat menambah wawasan kita tentang apakah Allah. Dengan demikian kita akan mengerti dan bisa memahami secara jelas tentang keberadaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.